CPO menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia untuk diekspor. Bagaimana tidak, ekspor non-migas salah satunya CPO itu menopang neraca perdagangan atau ekspor impor Indonesia di tahun 2020. Tapi dengan keputusan India untuk menaikkan tarif impor masuk CPO ke negara mereka tentu akan membuat pasar CPO semakin sempit. Karena India ini menjadi salah satu importir CPO terbesar di dunia yang tentunya CPO-nya berasal dari Indonesia dan juga Malaysia. Kita ulas hari ini CPO Indonesia mampet di India. Jadi ada penambahan pajak impor CPO untuk impor CPO yang masuk ke India. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa India itu menjadi salah satu negara yang mengimpor CPO terbesar di dunia yang digunakan untuk berbagai macam industri di India. Dengan menambahkan pajak impor CPO, alasan dari Menteri Keuangan India adalah untuk membangun infrastruktur pertanian di dalam negeri. Jadi bisa dikatakan mengurangi ketergantungan terhadap impor CPO. Karena hampir bisa dikatakan 80% CPO itu juga terserap masuk ke India. Jadi sebelumnya sebenarnya untuk impor atau pajak impor CPO di India itu berlaku di angka 27,5%. Terus dipotong pajak dasar impornya menjadi 15%. Memang untuk pajak dasar impornya turun dari 27,5 menjadi 15%. Tapi ada pajak tambahan. Pajak tambahannya itu sebesar kurang lebih 17,5%. Jadi terpisah. Jadi ya dasarnya turun atau pajak dasarnya turun tapi pajak tambahannya ditambahkan 17,5%. Nah kalau menurut BV Mehta, ini Direktur Eksekutif dari Solvent Extractor Association, yaitu badan perdagangan yang berbasis di Mumbai. Ini kalau kita lihat impor minyak sawit mentah akan secara efektif menarik pajak impor itu sebesar kurang lebih 35,75% dari sebelumnya, yaitu di angka 30,25%. Jadi bisa dikatakan dengan aturan baru yang terjadi di India ini itu membuat pasar CPO itu semakin sempit. Artinya India sudah mulai mengurangi ketergantungan dengan impornya, mulai cukup proteksionis terhadap ketergantungan impor CPO yang selama ini dilakukan dan mulai membangun infrastruktur pertanian dalam negeri. Mungkin India sudah mulai sadar begitu untuk mengurangi ketergantungan CPO dari negara-negara penghasil CPO termasuk Malaysia dan Indonesia ya. Nah kita lihat bagaimana sebenarnya impor CPO India. Jadi India itu di tahun 2020 menjadi negara pengimpor CPO terbesar di dunia. Ini dia gambarannya, yaitu kurang lebih 8,7 juta ton CPO diimpor oleh India masuk ke negara mereka. Di bawah India ada China, lalu Uni Eropa, yaitu ada kurang lebih 27 negara yang berada di bawah naungan Uni Eropa. Selanjutnya ada Pakistan begitu yang sekitar kurang lebih 4 juta ton mengimpor CPO masuk ke negara mereka, Bangladesh dan juga Amerika Serikat. Tingginya konsumsi CPO di India memang sangat besar dan itu membuat harga komoditas CPO juga menjadi atau ada kepastian begitu, utamanya bagi penghasil-hasil CPO Malaysia, Indonesia ya. Nah CPO itu di India digunakan untuk menjadi bahan baku untuk industri makanan, minyak goreng dan kawan-kawannya, terus juga kosmetik dan juga energi, bisa dikatakan juga biodiesel ya salah satunya. Nah dengan tentunya ada penambahan pajak impor, berarti permintaan CPO yang selama ini dilakukan oleh India di tahun 2020 saja itu 8,7 juta ton, ya diproyeksikan akan terjadi penurunan di tahun 2021 mendatang. Jadi India sudah mulai akan membangun infrastruktur, mungkin akan membangun produk pengolahan CPO atau seperti apa, kita akan lihat bagaimana langkah India ke depannya. Tapi gambarannya sebenarnya dengan tentunya yang terjadi di India atau dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India itu mempengaruhi harga kontrak futures dari CPO. Di 2 Februari kemarin itu harganya di sekitar 3.446 ringgit Malaysia per tonnya untuk kontrak futures ya kalau kita lihat. Nah harga CPO memang sangat tertekan ya ketika pandemi COVID-19 itu di sekitar bulan Mei di tahun 2020 ya. Ini di bulan Juni juga turun dan sudah mulai ada pergerakan naik ketika India dan juga China mulai menaikkan begitu permintaan impor CPO mereka. Tapi kembali tertekan di 2 Februari kemarin ketika ada aturan baru yang memperlihatkan bahwa semakin sempitnya pasar impor untuk CPO. Utamanya CPO dari Indonesia yang semakin sempit. Nah bagaimana perdagangan CPO selama ini Indonesia, ekspor CPO Indonesia? Nah kalau dari data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa share ekspor non migas, jadi ada
ekspor migas dan juga ekspor non-migas. Nah, kalau kita lihat share ekspor non-migas itu terbesar di tahun 2020. Nomor satu adalah HS15. Isinya adalah lemak dan minyak hewan atau nabati. Jadi kalau dijabarkan di data BPS itu digabungkan, salah satunya adalah di sini masuk yaitu CPO atau HS15. Lemak dan minyak hewan nabati itu berkontribusi terhadap ekspor non-migas di tahun 2020 untuk Indonesia sebesar 20,72 miliar US dollar atau kontribusinya 13,37%. Di bawahnya ya ada bahan bakar mineral begitu, yaitu 17,27 miliar US dollar atau sekitar kurang lebih 111,14%. Tapi kalau dilihat secara total ekspor Indonesia baik migas dan juga non-migas Indonesia itu ditopang kurang lebih 90% ya menopang ekspor Indonesia. Jadi bisa dikatakan CPO menjadi salah satu penyelamat ekspor Indonesia di tahun 2020 kala pandemi COVID-19 menyapa. Nah, kita lihat bagaimana ekspor HS15 tentunya. Di November 2020 itu nilainya kurang lebih 2,3 miliar US dollar untuk ekspor di bulan November saja. HS15 ya yang tadi saya katakan lemak dan minyak hewan atau nabati. Lalu volumenya adalah 3.067 ribu ton. Jadi 3.067 ton ya. Jadi sangat besar sebenarnya volume ekspor HS15 kita. Nah, di bulan Desember terjadi kenaikan baik secara nilai dan juga volume. Kenaikannya 11,23% di harga 2,61 miliar US dollar dan untuk volumenya naik dari 3.067 ton itu naik menjadi 3.210 ton itu atau naiknya 4,65%. Memang bisa dikatakan kebijakan di India tentu akan mempengaruhi bagaimana perdagangan CPO secara global. Bagaimana tidak, India sebagai negara pengimpor CPO terbesar di dunia di tahun 2020 mulai akan mempersempit pasar CPO mereka dengan mengurangi impor mereka dengan menaikkan tarif pajak tambahan bagi impor CPO yang masuk ke negara mereka.